Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, Ketua Tim PHP 2D dari Universitas Jambi dengan judul program Peningkatan Pendapatan Perempuan Single Parent menggunakan pengembangan rumah labu Butternut Squash dengan Ecotechno Farming System. Saya di sini ingin memaparkan penilaian kemajuan PHP 2D 2021 yang sedang dilakukan oleh tim saya saat ini. Baiklah, di layar saat ini adalah file PowerPoint yang telah saya siapkan guna kepentingan presentasi. Dimulai dari slide pertama. Poin pertama adalah tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan masalah yang dihadapi. Program PHP 2D di Desa Pudak ini memiliki 4 tahapan inti dalam kegiatan. Adapun tahapan tersebut adalah penyuluhan, budidaya labu madu, pengolahan, dan pemasaran produk labu madu. Tahapan budidaya, pengolahan, serta pemasaran produk adalah metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah rendahnya pendapatan perempuan single parent di Desa Pudak, yang mana kegiatan tersebut memiliki hasil akhir meningkatkan pendapatan perempuan single parent yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Sementara penyuluhan yang dilakukan berguna untuk menyelesaikan beberapa masalah yang telah diidentifikasi oleh tim pada saat perencanaan program. Masalah lanjutan yang dihadapi perempuan single parent di Desa Pudak adalah 1. Peluang usaha cukup besar, namun sumber daya manusia relatif rendah. 2. Produktivitas usaha masih rendah. 3. Belum tercapainya sentuhan teknologi dan usaha kreatif untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi. 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat relatif terbatas. 5. Rendahnya pengetahuan mitra terhadap usaha kreatif. 6. Belum mengenali sistem penjualan online dan melakukan pemasaran produk. Di slide kedua, pada poin kedua, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka program PHP 2D di Desa Pudak ini memiliki 4 tahapan inti kegiatan yang telah saya singgung di awal tadi. Untuk mengatasi 6 poin masalah yang telah disebutkan tadi, program ini menyusun 4 penyuluhan, yaitu penyuluhan awal atau sosialisasi awal, penyuluhan cara budidaya labu madu, penyuluhan cara pengolahan labu madu, dan penyuluhan cara pemasaran produk labu madu online ataupun offline. Sampai saat ini telah terlaksana 3 penyuluhan, sementara penyuluhan cara pemasaran produk labu madu online atau offline akan dilaksanakan pada bulan November. Ketercapaian penggunaan metode penyuluhan untuk menghadapi masalah yang telah disebutkan di atas cukup efektif, mengingat tujuan penyuluhan adalah agar terjadinya proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat, agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Di slide selanjutnya adalah tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Metode yang digunakan memiliki tingkat presentasi 90% berhasil untuk mencapai tujuan. Indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan 10% lagi akan terlihat saat penyuluhan terakhir dilakukan atau dengan kata lain saat program selesai dilaksanakan. Slide selanjutnya adalah indikator keberhasilan program yang saat ini sudah terlihat atau tercapai. 1. Terciptanya wanita single parent yang produktif, kreatif, inovatif, dan mandiri. 2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan wanita-wanita single parent dalam hal budidaya dan pemanfaatan tanaman labu madu. 3. Masyarakat peserta program memiliki penghasilan tambahan. 4. UMKM yang terbentuk dari kegiatan ini, yaitu UMKM KWT Sibermas Mandiri. 5. Tercapainya resep produksi yang tepat untuk labu madu dari mahasiswa. 6. Implementasi dari mata kuliah kewirausahaan dan studi kelayakan bisnis. Capaian luaran wajib yang telah dicapai oleh program PHP 2D di Desa Pudak. 1. Profil dan poster hasil pelaksanaan program yang dapat dilihat di Instagram dan YouTube. 2. Video kegiatan tersedia di channel YouTube yang dibuat oleh tim. 3. Publikasi media sosial tersedia di media sosial Facebook, YouTube, dan Instagram.
Kemudian capaian luaran tambahan yang telah dicapai adalah 1. Buku panduan berupa resep olahan, produksi, dan pemasaran labu madu. 2. Dokumentasi kegiatan. 3. Mengimplementasikan teknologi dalam budidaya dan pengembangan labu madu serta inovasi dengan menciptakan produk olahan kreatif. 4. Mengimplementasikan media promosi dan penjualan labu madu melalui media sosial. Kesesuaian pelaksanaan. 1. Biaya. Kesesuaian pelaksanaan dalam aspek dana sebesar 90% terrealisasi dengan baik dalam kegiatan PHP 2D di Desa Pudak sesuai dengan RAB. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan program yang telah selesai dilaksanakan. Dapat dilihat pula bahwasanya semua barang maupun bahan-bahan serta alat-alat yang dibutuhkan telah terbeli. Bahkan hampir 80% program kegiatan telah terrealisasi. 2. Personil. Kesesuaian pelaksanaan dalam aspek personil sebesar 75%. Hal ini dikarenakan pembagian yang tidak bisa merata dalam memilih peserta di tiap RT. Ada RT yang tidak bisa memberikan peserta kegiatan yang merupakan perempuan single parent dikarenakan beberapa alasan seperti tidak tertarik, sibuk, atau tidak memiliki lahan yang cukup. 3. Waktu. Kesesuaian pelaksanaan dalam aspek waktu juga 90% sesuai dengan roadmap yang dibuat dalam proposal kegiatan. Walaupun ada pengkondisionalan pelaksanaan kegiatan, namun tidak melenceng dan tidak terlambat dari panduan. 4. Alat dan komponen bahan. Kesesuaian pelaksanaan dalam aspek alat dan bahan cukup sesuai, kecuali di bagian pembuatan mesin elektronik ada sedikit penyesuaian menimbang yang akan menjalankan operasional mesin tersebut adalah perempuan single parent dan tidak ada bantuan laki-laki untuk menjalankan mesin yang telah dirancang. Mesin yang telah dirancang memiliki kapasitas yang agak berat, maka alokasi mesin diubah menjadi alat-alat pembuat kue yang harus diadakan saat produksi labu madu. 5. Metode. Kesesuaian pelaksanaan dalam aspek metode 90% sesuai. Hasil yang maksimal akan terlihat saat program sudah selesai dijalankan. Kekompakan tim. Intensitas komunikasi tim dan dosen. Frekuensi komunikasi antara tim dan dosen selama program yang dilaksanakan ini sangat tinggi dan berjalan cukup baik. Karena setiap 1 minggu sekali tim dan dosen pembimbing bertemu di lokasi kegiatan program. Dosen pembimbing menyampaikan pendapat, ide, saran, ataupun perbaikan untuk kemajuan dari tim itu sendiri. Selain bertemu langsung, dosen pembimbing bersedia untuk dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Dengan begitu, tim diberi kemudahan dalam berkomunikasi dengan dosen pendamping. Presentasi keterlibatan tim. Presentasi jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan program adalah 100%. Terdiri dari 15 orang yang mana merupakan anggota tim PHP 2D. Selama kegiatan program berlangsung, anggota dengan divisinya masing-masing melakukan tugas yang telah dijabarkan di awal penentuan divisi. Dengan menyelesaikan tugas masing-masing divisi dengan baik, maka kegiatan juga akan terlaksana dengan baik. Peran dosen pembimbing. Peran dosen pembimbing pada proses penyusunan proposal. Pada saat penyusunan proposal, dosen pembimbing berperan sebagai pembimbing bagi mahasiswa yang memperhatikan susunan kalimat, RAB, penjelasan perbagan dalam pembuatan proposal sehingga proposal yang kami buat tersusun dengan semestinya. Peran dosen pembimbing pada proses pelaksanaan proposal. Pada saat proses pelaksanaan program dilakukan, dosen pembimbing berperan dalam mengarahkan kami sebagai tim agar melakukan program sesuai dengan proposal yang telah disusun, agar pada saat pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan desa, terutama masyarakat yang mengikuti PHP 2D. Peran dosen pembimbing saat kunjungan lokasi kegiatan. Dalam kegiatan PHP 2D, dosen pembimbing selalu berkunjung ke lokasi kegiatan untuk mendampingi dan memotivasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PHP 2D sehingga pelaksanaan program lebih terarah. Peran dosen dalam gagasan tindak lanjut kegiatan. Peran dosen pembimbing dalam gagasan tindak lanjut kegiatan ialah sebagai pemberi ide dan pemberi revisi dalam program kerja PHP 2D ke depannya. Potensi keberlanjutan. Potensi keberlanjutan hasil program PHP 2D Hima Psikologi Universitas Jambi
dengan judul Peningkatan Pendapatan Perempuan Single Parent Desa Puda melalui pengembangan rumah labu Butternut Squash dengan Eco-Techno-Farming System cukup tinggi hingga 90%, mengingat pelaksanaan budidaya dapat terus dilakukan sendiri oleh masyarakat atau kelompok sasaran dengan bekal ilmu yang sudah diberikan oleh mahasiswa dan telah terbentuknya UMKM sehingga dapat terus dilakukan produksi produk makanan olahan dari labu madu. Presentasi 10%-nya adalah kemauan dan kesediaan masyarakat itu sendiri untuk melanjutkan usaha yang dibentuk dan dibangun bersama oleh masyarakat dan mahasiswa. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari jalannya kegiatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.